Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Aminah Saripah, NIM 22402005, dari ruang 6 Ekonomi Syariah, mata kuliah Ekonomi Publik. Di sini saya akan membawakan tugas untuk ujian tengah semester, yaitu yang berjudul dan menjelaskan efisiensi pasar. Sebelumnya, efisiensi pasar adalah membahas mengenai bagaimana pasar atau pasar modal merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut memengaruhi pergerakan harga. Semua informasi termasuk informasi tentang keadaan perusahaan yang akan memengaruhi harga saham. Contohnya profit atau keuntungan perusahaan. Di mana semakin tinggi profit perusahaan akan semakin tinggi harga saham. Selain profit perusahaan, ada banyak informasi lain yang dapat memengaruhi harga, seperti keadaan keuangan perusahaan yang sulit atau baik, serta aliran kas perusahaan. Pasar yang efisien adalah apabila harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia, atau harga sudah sesuai dengan informasi-informasi yang ada. Nah, di sini teori efisiensi pasar adalah teori yang membahas tentang harga atau nilai yang mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia pada informasi tersebut. Ini dikemukakan oleh Hanafi 2004. Ada beberapa pengertian tentang teori efisiensi pasar. Yang pertama yaitu nilai intrinsik sekuritas. Teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar mencerminkan informasi mengenai seberapa jauh harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Yang kedua, berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga. Nah, yang ketiga, berdasarkan distribusi informasi. Yang keempat, berdasarkan proses dinamik. Jadi, kita dapat melihat semua itu. Semakin baik pasar dalam merespon informasi yang ada, maka akan semakin efisien, termasuk informasi-informasi yang privat. Kalaupun ada informasi yang masuk, pasar akan merespon dan membuat keseimbangan harga baru. Cara yang ditempuh bisa dengan memanfaatkan pasar yang tidak efisien, artinya informasi yang tersedia tidak merata ke semua investor. Kalau pasarnya efisien, maka investor tidak akan memilih kesempatan untuk mendapatkan return abnormal karena pasar akan selalu menyesuaikan harga dengan cepat. Pasar modal efisien yaitu pasar yang diefisienkan dengan mendefinisikan sebagai pasar modal yang harga sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang relevan. Ini dikemukakan oleh Fama tahun 1970 yang mengklasifikasikan informasi menjadi 3 tipe, yaitu perubahan harga di waktu yang lalu, informasi yang tidak tepat, serta ada 3 bentuk tingkatan untuk menyatakan efisiensi pasar. Pertama adalah keadaan di mana harga-harga mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu yang lalu. Nah, dari itu, dalam keadaan seperti ini, pemodal tidak bisa memperoleh tingkat keuntungan di atas normal. B, yaitu alasan pasar menjadi efisien. Yang pertama, adanya investor. Investor adalah penerima harga, berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor yaitu seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari satu sekuritas. Harga dari suatu sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang menentukan demand dan supply. Yang kedua yaitu informasi tersedia secara luas dan merata kepada semua pelaku pasar di saat yang bersamaan. Yang ketiga yaitu biaya untuk memperoleh informasi murah. Yang keempat, informasi yang dihasilkan secara acak dan tiap-tiap info sifatnya random satu dengan yang lainnya, sehingga tidak bisa diprediksi oleh hanya sebagian pelaku pasar. Yang terakhir yaitu investor bereaksi dengan menggunakan info secara penuh dan cepat, sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya. C, yaitu alasan pasar menjadi tidak efisien. Terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat memengaruhi harga sekuritas. Harga informasi mahal, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan mudah oleh sebagian pelaku pasar. Akses informasi tidak seragam, artinya tidak ada hak yang mendapatkan akses informasi lebih sedangkan yang lain tidak. Terakhir yaitu hal ini tentu akan menyebabkan pasar menjadi tidak efisien dengan adanya salah satu oknum
yang mengetahui bocoran perihal harga saham yang akan melonjak naik. D yaitu bentuk-bentuk efisiensi pasar. Efisiensi pasar secara informasi, yang pertama yaitu efisiensi pasar bentuk lemah, di mana pasar modal efisien dengan jenis lebih ini terjadi apabila harga-harga dari sekuritas mencerminkan secara penuh informasi pada masa lalu, yaitu informasi yang telah terjadi. Yang kedua yaitu efisiensi pasar bentuk setengah kuat, di mana pasar efisiensi dengan jenis semi kuat berarti harga pasar yang terbentuk sekarang telah mencerminkan semua informasi atau historis yang lampau, di mana ditambahnya dengan semua informasi yang telah dipublikasikan, termasuk informasi yang berada dalam laporan keuangan, serta informasi yang dapat itu berupa informasi yang dipublikasikan yang hanya memengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Contohnya pengumuman kenaikan laba. Yang kedua yaitu informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan. Contohnya peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang berdampak pada harga-harga sekuritas perusahaan yang terkena regulasi. Yang ketiga yaitu efisiensi pasar bentuk kuat, di mana pasar efisiensi dengan jenis kuat berarti harga pasar sekuritas yang terbentuk sekarang lebih mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk semua informasi yang privat. Dan pada pasar efisien jenis kuat, tidak akan ada seorang investor pun yang bisa memperoleh return tak normal atau abnormal return, karena mempunyai informasi yang privat. Nah, hal ini dikarenakan informasi yang diketahui oleh perusahaan dan informasi yang diketahui oleh investor atau masyarakat luas sama dengan sesuatu atau karena semua para pelaku memiliki informasi privat yang sama atas perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu E, efisiensi pasar bentuk keputusan. Efisiensi pasar secara keputusan mempertimbangkan dua buah faktor yaitu ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Selanjutnya, untuk informasi yang tidak perlu diolah lebih lanjut, pasar akan menerima informasi tersebut dengan cepat. Dengan demikian, efisiensi pasar tidak ditentukan dengan seberapa canggih pasar mengolah informasi laba tersebut, tetapi seberapa luas informasi tersebut tersedia di pasar. Informasi pasar semacam ini merupakan efisiensi pasar secara informasi atau faktor ketersediaan informasi. Definisi efisiensi pasar berdasar pada proses dinamik pasar yang efisien adalah pasar yang harga-harga sekuritasnya secara cepat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia terhadap aktivitas tersebut. Nah, jenis pasar modal menurut Muhammad, pasar modal dapat dikategorikan menjadi 4 pasar, yaitu yang pertama, pasar pertama yaitu perdana adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. Dikatakan tempat karena secara fisik masyarakat pembeli dapat bertemu dengan penjamin, emisi ataupun agen penjual untuk melakukan pesanan sekaligus membayar uang pesanan. Yang kedua yaitu pasar kedua, tempat atau sarana transaksi jual beli, efek antar investor dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Yang ketiga yaitu pasar sarana transaksi jual beli, efek antara market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Investor dapat memilih market maker yang memberhargakan terbaik, atau market maker adalah anggota bursa. Yang terakhir yaitu pasar keempat, yaitu sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Transaksi dilakukan secara tatap muka antara investor beli dan investor jual untuk saham atau pembawa. Nah, instrumen pasar modal ini adalah semua surat-surat berharga atau sekuritis yang diperdagangkan di bursa. Instrumen ini umumnya bersifat jangka panjang. Sekuritas yang diperdagangkan di bursa efek adalah saham dan obligasi, sedangkan sertifikat diperdagangkan di luar bisa melalui pemerintah. Jadi yang pertama itu saham. Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dan pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham. Yang kedua obligasi, di mana surat tanda bukti perusahaan memiliki hutang jangka panjang yaitu di atas 3 tahun. Yang ketiga yaitu bukti right, adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Yang keempat yaitu waran adalah opsi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membeli saham dalam jumlah dan harga yang tidak ditentukan atau yang telah ditentukan. Dan yang keempat yaitu reksadana merupakan sekumpulan saham, obligasi, dan efek lainnya yang dibeli sekelompok investor. Yang terakhir yaitu indeks saham dan indeks obligasi, angka indeks yang diperdagangkan untuk tujuan spekulasi dan lindung nilai. Perdagangan yang dilakukan tidak memerlukan penyerahan barang secara fisik, melainkan hanya perhitungan untung, rugi, dan selisih antara harga beli dan harga jual. Nah, tahap-tahap keputusan investasi meliputi 5 tahap keputusan, yaitu penentuan tujuan. Penentuan tujuan dalam menentukan tujuan investasi masing-masing investor dapat berbeda-beda, tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. Yang kedua yaitu penentu kebijakan, di mana investasi tahap ini dimulai dengan menentukan kebijakan alokasi aset. Yang ketiga yaitu penentu strategi portofolio. Ada 2 strategi portofolio yang dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Yang keempat yaitu pemilihan aset. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Yang terakhir yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan paling akhir dari proses keputusan investasi. Tahap pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan pembandingan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses benchmarking dan indeks portofolio pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.